Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Kodimarapu, Prodi S1 Teologi, mahasiswa STT GKS Lewa. Dalam video kali ini saya mau menjelaskan tentang implikasi perkembangan anak dan remaja bagi pelayanan anak dan remaja di gereja. Nah, sebelum kita masuk dalam implikasinya, pertama-tama mari kita memahami tentang manusia dan perkembangan itu sendiri. Manusia adalah makhluk atau insan yang mengalami perkembangan dari berbagai aspek atau dimensi kehidupan seperti psikososial, kognitif, moral, dan iman. Keempat hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sebagai manusia. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian perkembangan itu sendiri. Perkembangan diartikan sebagai suatu proses yang menuju ke depan yang bersifat progresif dan tidak dapat diulang kembali. Nah, selain itu juga perkembangan diartikan sebagai proses yang bersifat tetap pada individu atau yang dialami seorang individu dalam suatu pengorganisasian individu dalam integrasi yang tinggi, dalam pertumbuhan, kematangan, dan dari pertumbuhan di lingkungan sekitar. Dalam proses tersebut, individu harus menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya dalam kategori usia tertentu. Misalnya pada usia bayi dan anak-anak. Nah, di sini seorang individu belajar untuk berjalan dan belajar untuk berbahasa. Nah, yang kedua, pada usia sekolah. Pada usia sekolah, anak atau seorang anak belajar pada ketangkasan dan hidup sehat. Dan yang ketiga, pada usia pubertas atau pada masa remaja, di sini anak mulai belajar dengan keadaan berdasarkan pada keadaan jasmani dan seterusnya. Dengan demikian, psikologi perkembangan menjadi petunjuk bagi seorang pelayan dalam mendidik anak dan remaja. Dengan demikian, seorang pelayan dapat mendidik anak dan remaja dengan baik dan tepat dan berdasarkan pada keadaan seorang anak dan remaja. Selanjutnya kita akan masuk dalam pemahaman tentang perkembangan anak dan remaja. Nah, dalam perkembangan anak dan remaja, dalam pelayanan yang dilakukan gereja harus mempertimbangkan kategori usia. Perbedaan kategori usia berarti perbedaan pada tugas-tugas perkembangan yang berujung pada minat, kebutuhan, dan pada masalah yang berbeda-beda pula yang dialami seorang anak dan remaja. Secara khusus perlu disadari bahwa dalam kategori anak dan remaja memiliki sub-sub tertentu. Nah, seperti pada anak-anak memiliki variasi tertentu, yaitu dimulai dari bayi baru lahir, balita, dan anak-anak sampai pada usia 12 tahun. Nah, begitupun juga pada usia remaja, dimulai dari remaja pada tahap awal dan remaja pada tahap akhir. Hal ini tentu memberikan pengaruh tersendiri atau tantangan bagi seorang pelayan, di mana seorang pelayan harus memahami tiap kategori yang ada pada anak dan remaja. Nah, dari pertimbangan yang ada ini, seorang pelayan harus mempertimbangkan secara spesifik tiap-tiap kategori yang ada. Nah, untuk memahami lebih jelas tentang kategori-kategori tersebut, maka ada pandangan dari beberapa tokoh. Yang pertama, Erik Erikson. Erik Erikson ini terkenal dengan salah satu penjelasannya tentang pendekatan psikososialnya, tentang pendekatan psikososial. Nah, yang pendekatan ini lebih berfokus pada akulturasi kematangan biologis dan psikologis anak dan remaja dengan kehidupan sosialnya. Anak tak hanya membawa dunia luar, tetapi juga anak dapat memanfaatkan mata dan indera-indera lainnya. Dan yang kedua ada pandangan dari Jean Piaget. Dia lebih menekankan pada perkembangan kognitif anak. Jean Piaget membagi masa kanak-kanak menjadi masa infansi, prasekolah, masa kanak-kanak, dan masa remaja. Namun secara umum, secara kognitif dicirikan sebagai pemikiran atau berdasarkan pada pola pikir anak. Dan yang ketiga ada pandangan dari Lawrence Kohlberg. Dia lebih mengkhususkan pada penyelidikan tentang
perkembangan moral pada manusia atau pada anak dan remaja. Dia lebih memusatkan dirinya pada moral reasoning atau penalaran moral, yaitu apa yang dipikir oleh seorang individu tentang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Dengan demikian, Kohlberg membagi dalam 3 divisi utama. Yang pertama, divisi prakonvensional, yang kedua konvensional, dan yang ketiga post-konvensional. Dan yang keempat ada pandangan dari James Fowler. James Fowler mengatakan bahwa anak-anak sedang berada dalam 3 tahapan kepercayaan awal. Yang pertama, kepercayaan dan elementer, yang kedua kepercayaan intuitif dan proyektif, dan yang ketiga mitis harafiah. Berdasarkan kepada keempat pemahaman dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara kognitif anak mulai mengikuti pembendaharaan kata daripada orang dewasa, dan anak mulai untuk belajar berbahasa. Meskipun anak belum dewasa dan anak mulai berpikir intuitif. Dan secara khusus pada remaja perlu mereka untuk dipahami. Bagi seorang pelayan perlu untuk kita memahami untuk seorang remaja, karena pada saat usia ini anak remaja sangat unik, berada dalam masa yang unik dan kompleks. Nah, masa remaja adalah masa transisi, masa bertanya, dan masa keterbukaan serta masa pengambilan keputusan bagi seorang remaja pada masa-masa usia pubertas atau usia remaja. Baik, setelah kita mengetahui tentang pengertian manusia, perkembangan itu sendiri, dan kita telah mengetahui tentang perkembangan anak dan remaja, selanjutnya kita akan masuk dalam implikasi perkembangan anak dan remaja dalam pelayanan di gereja. Nah, dengan memahami perkembangan bagi anak-anak maupun remaja secara holistik, sangat diharapkan sebagai seorang pelayan di gereja mampu mengaplikasikannya dan mampu bersikap baik atau bersikap sesuai dengan keadaan saat berada di dekat anak-anak dan remaja. Pelayan juga harus menyadari bahwa anak berada dalam usia keemasan mereka. Anak-anak sedang mengeksplorasi, mengimitasi, mengasimilasi, dan menginternalisasi lingkungan sekitar mereka. Itu sebabnya anak-anak harus dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang untuk dilayani. Serta pelayan harus mampu menjadi teladan yang baik bagi seorang anak, serta pelayan dapat memberikan media atau konten-konten yang bervariasi, yang kreatif dan relevan, yang dapat membuat anak-anak tertarik dan menarik perhatian mereka untuk hidup dan mau untuk berada dalam pelayanan atau hidup bergereja atau bersama-sama dengan sesamanya maupun berada dalam lingkungan dengan sukacita. Kemudian berkaitan dengan pelayanan bagi remaja, ada beberapa kualifikasi dari seorang pemimpin atau pelayan yang dibagi dalam kategori-kategori tertentu. Yang pertama, seorang pelayan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan perasaan remaja. Yang kedua, seorang remaja harus mampu menempatkan dirinya sebagai seorang remaja, disukai oleh remaja, serta mampu menerima remaja yang dibimbing dengan apa adanya. Seorang pelayan harus mampu berada dalam keadaan-keadaan tertentu dengan berdampingan bersama remaja. Yang ketiga, sebagai pelayan harus memberikan waktu yang cukup bagi para remaja sehingga mampu untuk mengenal mereka satu persatu. Dan yang keempat, secara khusus pelayan remaja dengan penuh kesabaran, disiplin, tidak mempermainkan emosi remaja. Dan yang kelima, seorang pemimpin dan pelayan juga harus mampu meyakinkan bahwa iman tidak bergantung pada perasaan. Namun, teman-teman, jika seorang pelayan sudah menguasai hal-hal tersebut, maka seorang pelayan tidak akan merasa sulit untuk melayani dan membimbing anak-anak dan remaja.
Sekian video saya kali ini tentang implikasi perkembangan anak dan remaja bagi pelayanan anak dan remaja di gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih khususnya dalam bidang pelayanan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.